Baik, kembali lagi di channel Quick Story. Apa kabar teman-teman semuanya? Yang jelas dalam keadaan sehat ya. Mari kita simak informasi sebagai berikut. Penjelasan BKN soal apakah P3K tenaga teknis hanya untuk yang berpengalaman. Baik, kembali lagi di channel Quick Story. Pada kesempatan kali ini kita akan memberikan informasi update, informasi terbaru seputar tenaga honorer. Informasi ini kami kutip dari laman website kompas.com. Informasinya yaitu penjelasan BKN soal apakah P3K tenaga teknis hanya untuk yang berpengalaman. Simak informasinya baik-baik. Kompas.com, Kepala Biro Humas, Hukum dan Kerjasama Badan Kepegawaian Negara atau BKN, Satya Pratama angkat bicara perihal apakah rekrutmen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K tenaga teknis hanya untuk yang sudah memiliki pengalaman kerja. Menurutnya, formasi P3K tenaga teknis 2022 memang hanya dibuka untuk yang sudah memiliki pengalaman. Kalau P3K, ya harus sudah memiliki pengalaman, seperti Prohir. Kalau di swasta, ujarnya kepada kompas.com Kamis 22 Desember 2022. Diberitakan sebelumnya, sejumlah warganet di media sosial ramai mempertanyakan perihal status pengalaman pada rekrutmen P3K tenaga teknis 2022. P3K tenaga teknis terbuka untuk umum. Satya menegaskan lowongan P3K terbuka untuk umum sehingga tidak hanya mereka yang berstatus pegawai honorer semata. Sementara itu, berdasarkan penelusuran kompas.com, di beberapa pengumuman rekrutmen P3K di sejumlah instansi memang dicantumkan mengenai syarat pengalaman. Sebagai contoh, lowongan P3K tenaga teknis di bidang Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Sebagaimana tercantum dalam pengumuman, disyaratkan pengalaman paling singkat 2 tahun di bidang yang dilamar dengan dibuktikan surat keterangan pengalaman kerja yang ditandatangani oleh paling rendah pejabat pimpinan tinggi Pratama yang membidangi sumber daya manusia bagi pelamar yang memiliki pengalaman bekerja pada instansi pemerintah. Paling rendah direktur atau kepala divisi yang membidangi sumber daya manusia bagi pelamar yang memiliki pengalaman bekerja pada perusahaan swasta atau lembaga swadaya non-pemerintah atau yayasan. Begitu pula pada rekrutmen di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM), di mana disampaikan pelamar wajib memiliki pengalaman minimal 2 tahun di bidang kerja yang relevan dengan jabatan fungsional yang dilamar untuk jenjang pemula, terampil, dan ahli pertama. Syarat umum P3K tenaga teknis 2022, sebagaimana disampaikan Satya, syarat mengikuti P3K tenaga teknis 2022 adalah memiliki pengalaman kerja. Selain pengalaman kerja, pelamar juga harus memenuhi sejumlah persyaratan umum lain, antara lain warga negara Indonesia atau WNI, berusia minimal 20 tahun dan paling tinggi 1 tahun sebelum batas usia tertentu pada jabatan yang dilamar. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena tindak pidana dengan penjara 2 tahun atau lebih. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, P3K, TNI, polisi, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta. Tidak berkedudukan sebagai CPNS, PNS, TNI, dan polisi. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis. Memenuhi kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia. Tidak memiliki catatan atau keterlibatan dalam kegiatan kriminal apapun yang dinyatakan oleh Polri, tidak terlibat dalam organisasi terlarang dan atau organisasi kemasyarakatan yang dicabut status badan hukumnya. Cara daftar P3K tenaga teknis 2022. Seleksi P3K tenaga teknis 2022 diketahui dilakukan melalui laman sscasn.bkn.go.id. Namun pengumuman penerimaan P3K teknis dilakukan oleh masing-masing instansi.
Syarat umum maupun khusus beserta dokumen pendaftaran seleksi P3K Tenaga Teknis 2022 juga akan diumumkan oleh masing-masing instansi. Berikut tata cara daftar P3K 2022. Kunjungi laman https://sscasn.pkn.go.id dan klik buat akun. Buat akun dengan mengisi nomor induk kependudukan atau NIK, nomor kartu keluarga, identitas sesuai KTP, nomor ponsel, dan email. Login menggunakan NIK dan password yang telah didaftarkan, lalu lengkapi data diri. Pelamar kemudian memilih jenis seleksi P3K Tenaga Teknis. Selanjutnya, pilih instansi yang diinginkan dengan memilih jenis alokasi kebutuhan atau formasi, pendidikan, jabatan yang akan dilamar, lokasi formasi, dan lokasi tes. Isi pula data IPK, nomor ijazah, tahun lulus, tanggal ijazah, nama perguruan tinggi sesuai ijazah, nama program studi, dan akreditasi. Kemudian unggah dokumen persyaratan tersebut, pastikan dokumen yang diunggah lengkap, benar, dan dapat terbaca. Sebab kesalahan dalam mengunggah dokumen dapat mengakibatkan tidak lulus seleksi administrasi. Akhiri proses pendaftaran dan cetak kartu pendaftaran untuk digunakan sebagai bukti telah menyelesaikan proses pendaftaran. Demikian informasi yang bisa kami share, semoga bermanfaat, tetap semangat dan selalu berpikir positif. Terima kasih atas perhatiannya. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.